Di pinggiran desa kecil di pedalaman Jawa Tengah, ada sebuah hutan yang dikenal dengan nama Hutan Wiroto, tempat yang dilarang keras untuk dilewati saat matahari masih tinggi di langit. Pak Minto, seorang pedagang keliling yang baru pindah ke desa, tidak mempercayai cerita rakyat itu. Suatu hari, karena tergesa-gesa mengantar barang, dia memutuskan untuk mengambil jalan memotong melalui hutan tersebut padahal sudah pukul 10 pagi. Apa salahnya lewat sini? Lebih cepat kan? Ucapnya sendirian sambil menunggangi sepeda ontelnya yang penuh muatan. Awalnya, jalan masih terang dan jelas. Tapi tak lama, setelah memasuki dalam hutan, langit yang tadinya cerah, tiba-tiba menjadi redup seperti menjelang senja. Udara menjadi sangat dingin, dan suara gemericik air sungai serta kicauan burung yang biasanya ramai, hilang total. Hanya terdengar suara roda sepedanya yang mengikik, dan detak jantungnya yang semakin cepat. Pak Minto berhenti sejenak. Dia merasa ada pandangan yang mengawasinya dari balik pepohonan tinggi. Saat dia melihat ke samping, dia melihat sosok perempuan mengenakan kain putih yang panjang, berdiri diam di antara dua pohon besar. Wajahnya putih pucat dan mata merah menyala seperti bara api. Tanpa berpikir panjang, Pak Minto segera mengayuh sepedanya lebih cepat. Tapi jalan yang tadinya lurus, kini berliku-liku tanpa akhir. Dia merasa seperti sedang berputar di tempat yang sama, selalu menemukan pohon besar dengan ukiran wajah aneh yang sama di batangnya. Suara merintih mulai terdengar dari segala arah. Jangan lewat sini, kamu telah menyalahi larangan. Bergabunglah dengan kami. Saat dia mencoba melihat ke atas mencari sinar matahari, dia hanya melihat dedaunan yang sangat lebat membentuk langit-langit gelap. Tiba-tiba, tangannya yang menggenggam setir terasa dingin seperti disentuh es. Dia melihat ada tangan putih tanpa darah yang menggenggam pergelangan tangannya. Pak Minto menjerit dan mencoba melepaskan diri. Sepedanya terbalik, barang-barangnya berceceran ke tanah. Saat dia melihat ke belakang, sosok perempuan itu sudah berdiri tepat di depannya, dan di sekitarnya mulai muncul banyak sosok lain dengan wajah yang menyakitkan pandang. Dia berlari tanpa tujuan, menyelinap di antara pepohonan, dan menjauh dari suara yang semakin mengerikan. Sampai akhirnya, dia keluar dari hutan dengan tubuh penuh luka dan berkeringat dingin. Waktu di jam tangannya menunjukkan pukul 3 sore, padahal dia baru memasuki hutan kurang dari setengah jam yang lalu. Setelah kejadian itu, Pak Minto tidak pernah lagi berani mendekati hutan Wiroto. Dan dari cerita orang desa, banyak yang hilang tanpa bekas setelah berani melewati hutan itu. Saat siang hari, yang ditemukan hanya pakaian mereka yang robek dan penuh dengan noda kehitaman aneh.